Haji adalah rukun Islam kelima yang menjadi penyempurna bagi setiap muslim. Namun haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi yang mampu. Sebagaimana diwajibkan dalam Al-Quran, ibadah haji hanya diwajibkan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu saja. Mengenai penafsiran secara hukum atau fikih atas kata man istata'a ilaihi sabila dalam Al-Quran, yakni bagi yang mampu, ulama kemudian menjabarkan klasifikasinya. Di antara syarat bagi seorang disebut mampu untuk berhaji adalah syarat kemampuan secara waktu untuk berangkat haji. Artinya ada waktu yang memungkinkan untuk orang berangkat haji. Sehingga misalnya tepat keputusan Kementerian Agama tahun ini yang meskipun sebelum Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk tidak menerima jamaah haji dari luar negeri, Kementerian Agama kita sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji, di antara alasannya karena waktu yang sudah terlalu sempit jikapun memang diperbolehkan untuk berangkat haji. Karena memang waktu yang cukup untuk mengurus agar jemaah haji bisa berangkat dengan nyaman, dengan baik, dan tidak ada tata kelola yang bermasalah, itu adalah salah satu syarat haji menurut Syekh Muhammad Nawawi. Kemudian yang kedua, syarat juga yang harus dipatuhi adalah harus mampu menjamin keamanan, baik penyelenggaranya ataupun dirinya menjamin keamanan bagi siapa saja yang berangkat haji. Jika keamanannya tidak terjamin, maka tidak diperkenankan untuk berangkat haji atau gugur kewajiban berangkat haji. Keamanan ini termasuk adalah keamanan dari penyakit. Sehingga sudah tepat juga jika alasan lain Kementerian Agama tahun ini tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia untuk ke Mekah, karena memang secara keamanan tahun ini masih belum aman dari pandemi COVID-19. Bahkan di tahun ini ada varian-varian baru dari COVID-19 yang menyebar di beberapa negara, di antaranya di Inggris, yang bisa jadi kemudian akan mengancam jamaah haji Indonesia secara nyawanya, bahkan bukan hanya kesehatannya, sehingga tidak wajib lagi untuk kita berangkat haji. Bahkan keputusan kita untuk tidak memberangkatkan haji beberapa saat sebelum Kerajaan Arab Saudi menyatakan tidak ada jamaah haji dari luar negeri yang boleh masuk ke Arab Saudi. Itu sesuatu yang lumrah saja, karena bahkan tahun lalu Menteri Agama Fahrul Razi juga memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji dengan alasan keamanan sebelum Arab Saudi menutup akses jamaah untuk berangkat haji ke Mekah di tahun 2020. Dan memang soal keamanan ini menjadi sangat serius dalam pandangan Islam, sehingga semua ibadah kalau akan menyebabkan keamanan diri seseorang, bahkan keamanan harga diri atau keamanan hartanya tidak terjamin, maka seseorang itu diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak melakukan ibadah dan menggantinya di waktu yang lain, karena itu termasuk dalam uzur syar'i. Misalnya sholat Jumat, kalau dengan Anda pergi ke sholat Jumat menyebabkan diri Anda tidak aman atau harta Anda tidak aman, atau harga diri Anda akan tergadaikan, maka uzur syar'i, syarat syariat untuk wajib sholat Jumat menjadi gugur, sehingga diperbolehkan menggantinya dengan sholat duhur di rumah. Nah, apalagi yang terjadi saat ini adalah pandemi, bukan sekedar epidemi. Pandemi adalah sesuatu wabah yang sifatnya mengglobal, sedangkan epidemi adalah wabah yang sifatnya lokal. Saat terjadi epidemi saja, yaitu epidemi kolera yang hanya terjadi di Mekah dalam kurun waktu
1860 sampai 1902, sebagaimana disampaikan dalam risetnya Jan Hendrik Zissel di penelitian tahun 1926, sudah 13 kali terjadi epidemi kolera di Mekah dan beberapa kali haji ditiadakan atau ditutup oleh kerajaan Arab Saudi karena epidemi, apalagi sekarang pandemi, sehingga sudah sangat bisa diterima oleh akal jika kita tidak diperbolehkan haji tahun ini karena alasan pandemi. Mengenai tidak terjadinya ibadah haji, ini bukan sesuatu yang sekali atau 2 kali terjadi. Dalam catatan King Abdul Aziz Foundation, selama 14 abad sejak diwajibkannya ibadah haji, sudah 40 kali kerajaan Arab Saudi membatalkan pelaksanaan ibadah haji. Alasannya karena berbagai hal yang berujung pada tidak terpenuhinya syarat mampu untuk menyelenggarakan haji. Karena mampu di sana juga bagi penyelenggaranya, mampu tidak untuk menyelenggarakan haji. Dan sudah 40 kali haji tidak diselenggarakan. Di antaranya karena wabah, karena kondisi perang, dan lain sebagainya. Yang itu bisa menyebabkan kekacauan atau bahkan terancamnya nyawa jamaah haji, yang itu dilarang dalam agama untuk tetap memaksakan melaksanakan ibadah haji. Adapun mengenai ancaman wabah, di Indonesia sendiri pada tahun 1909 pernah terjadi wabah flu yang saat itu mengerikan, dan Indonesia mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi. Akhirnya ada 1000 jamaah haji dari Batavia yang terjangkit flu, dan itu menjadi masalah besar bagi Indonesia saat itu sebelum kemerdekaannya. Jadi ini memang sesuatu yang nyata dari sejarah, pernah terjadi, dan kita sepatutnya mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Kemudian juga pada tahun 1946 sampai 1949, dalam catatan sejarah, Indonesia juga mengeluarkan maklumat melalui Kementerian Agama tentang pelarangan jamaah haji berangkat ke Arab Saudi. Mengapa? Karena saat itu terjadi kondisi perang dan kondisi politik yang gonjang-ganjing di dalam negeri, berbagai keadaan di mana Belanda masih tidak rela atas kemerdekaan Indonesia, sehingga berbagai propaganda dilakukan oleh Belanda yang menyebabkan Indonesia tidak mampu memberangkatkan haji muslimin Indonesia. Dan itu bahkan diawali setahun sebelumnya pada tahun 1946, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, mengeluarkan fatwa haram, bahkan bukan hanya meniadakan tapi melarang, fatwa haram bagi jamaah haji Indonesia khususnya Nahdliyin untuk berangkat ke Mekah untuk melakukan haji karena kondisi yang masih gonjang-ganjing di dalam negeri. Mengapa sampai dilarang? Karena pada saat itu haji justru menjadi propaganda bagi Belanda untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Sehingga meskipun kemudian pada kurun waktu 1946 sampai 1949 ada saja jamaah haji yang berangkat dari Indonesia melalui kapal-kapal Belanda, melalui administrasi Belanda yang sebenarnya saat itu sudah secara de facto tidak berkuasa atas wilayah Indonesia, tetap memberangkatkan jamaah haji. Tahun 1946 hanya beberapa puluh orang saja, namun 1949 sampai 7.000 orang jamaah haji diberangkatkan oleh Belanda, dan itu propaganda Belanda untuk menarik simpati umat Islam sehingga mereka bisa menjajah Indonesia kembali. Karena itu sikap tegas Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kementerian Agama Indonesia pada tahun 46 dan 47 untuk melarang berangkat haji untuk melawan propaganda Belanda ini. Dan karena itu propaganda Belanda ini kemudian dibalas oleh propaganda balik oleh masyarakat Indonesia dengan menyebut orang-orang yang berangkat haji tahun 46 sampai 49 sebagai haji nikah, yaitu haji yang diberangkatkan oleh penjajah untuk mencibir atau mengkritiklah
orang-orang yang berangkat haji pada tahun itu, padahal sudah dilarang. Bahwa kemudian keputusan untuk meniadakan atau bahkan melarang jamaah haji Indonesia berangkat haji di dalam catatan sejarah kemudian dipropaganda oleh orang-orang yang tidak suka kepada eksistensi kedaulatan Indonesia, itu tercatat dalam sejarah. Misalnya dalam konteks 46 sampai 49 ketika Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan haji sebagai bentuk perlawanan terhadap propaganda Belanda, dan karena memang saat itu Indonesia belum mampu memberangkatkan haji dari segi transportasi, sehingga itu termasuk dalam uzur syar'i yang dibolehkan untuk orang Indonesia tidak berangkat haji, atau bahkan tidak wajib bagi orang Indonesia berangkat haji karena masih tidak memiliki pelayanan transportasi yang layak. Misalnya media-media pro Belanda seperti Pelita Rakyat kemudian mempropaganda dengan berita tidak ada satupun rezim atau penguasa di muka bumi ini yang bisa menghalangi umat Islam untuk berangkat haji menemui Tuhannya di Makkah. Karena ini bagian dari politik Belanda untuk mengecoh simpati umat Islam agar justru mendukung penjajahan. Sehingga sikap tegas para ulama dan Kementerian Agama pada saat itu untuk kemudian meniadakan keberangkatan haji. Jadi sesuatu yang biasa saja kalau memang ada uzur syar'i jika kita tidak berangkat haji. Baik itu karena ditutup oleh kerajaan Arab Saudi sendiri karena pertimbangan-pertimbangan mereka, atau dilarang oleh pemerintah kita sendiri karena pertimbangan-pertimbangan mereka, atau keputusan pribadi kita karena kita menganggap diri kita tidak mampu. Itu sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Yang tidak dibenarkan adalah justru sikap yang propagandis, sikap yang justru menjadikan perkara haji ini politis untuk kemudian membuat keriuhan, membuat kegaduhan, dan lain sebagainya. Karena justru kita ketika mau berangkat haji, seharusnya kita adalah pribadi yang sudah relatif baik, yaitu orang yang sudah siap untuk menemui Allah di Makkah, sehingga seharusnya secara akhlak kita adalah pribadi yang sudah relatif baik, sehingga kita tidak akan membuat kegaduhan hanya karena kita gagal berangkat haji. Karena memang secara uzur syar'i dibenarkan. Namun secara psikologis pastilah berat menerima kenyataan 2 tahun berturut-turut gagal haji. Kita sebagai seorang muslim sangat mengerti bahwa salah satu cita-cita utama seorang muslim adalah berangkat haji ke Makkah. Beberapa orang yang saya menjenguk ketika dia pulang haji dan kemudian dia bercerita tentang hajinya, mereka mengatakan ketika di padang Arafah saat wukuf, kamu akan merasakan seolah-olah Allah 1 jengkal di depan kamu. Ketika di Ka'bah, kamu akan merasakan seolah-olah Allah hadir di hadapan kamu. Ketika ini dan ketika itu, semua cerita-cerita itu meneguhkan bagaimana agungnya ibadah haji, bagaimana tingginya spiritualitas yang Allah hadirkan dalam ibadah haji, sehingga semua orang pasti bercita-cita untuk berangkat haji. Maka ketika gagal untuk berangkat haji, betapapun kegagalan itu karena sebab-sebab yang dibenarkan secara syariat, dan sebenarnya kita juga memahaminya secara akal, tapi pasti secara psikologis, secara emosional kita masih sulit menerima ini. Apalagi bagi yang sudah tua atau yang sudah dalam keadaan tidak sehat lagi, yang khawatir tahun depan tidak sampai ke musim haji lagi. Maka untuk menenangkan Anda secara psikologis dan emosional, mari kita sebenarnya merujuk kepada sejarah Islam, lagi-lagi kepada sejarah. Sebagaimana pernah saya tulis dalam buku saya yang berjudul Tak di Ka'bah, Tuhan ada di hatimu. Sejak di pengantar saya telah menceritakan satu kisah yang diceritakan oleh sufi besar Faridin Attar dalam karyanya yang berjudul Tadhkirah Al-Aulia. Beliau menceritakan di era tabi'at tabi'in, seorang bernama Abdullah bin Al-Mubarak berangkat
haji beberapa kali, dan di salah satu hajinya yang terakhir dia ketiduran di Masjidil Haram ketika haji, kemudian bermimpi bahwa dia dan semua jamaah haji tahun itu tidak ada yang diterima hajinya, bukan menjadi haji yang mabrur. Sedangkan yang diterima hanyalah Ali Al-Muwaffaq dari Damsyik. Akhirnya dia menyelesaikan hajinya, kemudian dia pergi ke Damsyik menemui Ali Al-Muwaffaq, dan dia makin kaget karena ternyata Ali Al-Muwaffaq tidak berangkat haji tahun itu dan tidak pernah berangkat haji. Lalu dia bertanya, kenapa justru kamu yang mabrur sedangkan yang berangkat haji saya dan lain-lain tidak mabrur? Kemudian dia bercerita, bisa jadi karena sebenarnya dia mau berangkat haji, telah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit selama 30 tahun sebagai tukang sol sepatu yang miskin. Tapi ketika beberapa bulan mau berangkat haji, istrinya yang hamil mencium makanan dari tetangganya yang sedang masak dan ingin meminta makanan itu sedikit karena sedang ngidam. Dia pergi ke tetangganya itu, ternyata seorang janda 60 tahun dengan 6 anak yang sedang memasak bangkai. Kemudian kata janda ini, makanan ini haram bagi kamu dan halal bagi kami, karena kamu memiliki kemampuan untuk membeli makanan yang halal, sedangkan kami tidak memiliki kemampuan untuk membeli makanan yang halal, sehingga kamu makan bangkai ini yang kami temukan di satu tempat karena kemiskinan janda itu. Ali Al-Muwaffaq menangis, dia pulang, ambil semua dana hajinya, dia berikan ke janda ini untuk kesejahteraannya. Dan itulah yang menyebabkan dia dihitung sebagai haji yang mabrur meskipun dia tidak ke Ka'bah di Arab Saudi. Maka kita bisa mencontoh itu. Meskipun kita tidak berangkat haji tahun lalu dan tahun ini, tapi kita masih bisa berangkat dan bertawaf dari satu rumah janda ke rumah janda yang lain untuk membantu mereka. Dari satu rumah duafa fakir miskin ke rumah duafa fakir miskin yang lain untuk membantu mereka. Dari satu rumah yatim piatu ke rumah yatim piatu yang lainnya untuk membantu mereka. Ketika kita sudah meniatkan haji tapi kita tidak berangkat, maka Allah telah menghitungnya sebagai haji kita meskipun kita tidak berangkat pada akhirnya karena sesuatu di luar dugaan kita. Maka bertawaflah, berkeliling rumah orang-orang yang membutuhkan kita secara material atau non material, dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka, dengan mengundang senyum mereka. Insya Allah meskipun kita tidak berangkat ke Baitullah tahun ini, tapi Allah akan sejengkal berada di depan kita ketika kita melihat senyum orang-orang yang membutuhkan itu. Dan insya Allah dengan begitu kita dihitung telah berangkat haji oleh Allah. Dan justru dengan begitu insya Allah kita akhirnya dibukakan jalan oleh Allah untuk berangkat haji tahun depan atau beberapa tahun selanjutnya. Dan ingatlah bahwa yang memiliki kuasa sejatinya untuk memberangkatkan dan tidak memberangkatkan haji adalah Allah, sang pemilik rumah Allah atau Baitullah. Dialah tuan rumah saat kita haji. Kalau Allah berkenan, kita akan diberangkatkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tapi kalau Allah tidak berkenan, meskipun kita sudah ke sana, Allah tidak akan menerima kita. Meskipun kita sudah haji, Allah tidak akan menghitungnya mabrur. Tapi kalau Allah berkenan, meskipun kita tidak berangkat ke sana, kita dihitung mabrur. Seperti cerita Al-Mubarak dan Al-Muwaffaq tadi. Karena itu, mari fokus sucikan hati dan pikiran. Bukan hanya fokus mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Fokus niatkan menyucikan hati dan pikiran untuk benar-benar rindu kepada Allah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah di Baitullah Arab Saudi nantinya. Kapan saja itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan ada yang bisa menghalangi Anda. Mau itu siapapun, kerajaan Arab Saudi, pemerintah, siapapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun Anda tidak membayangkan akan berangkat haji karena miskin dan lain sebagainya, kalau Allah berkehendak, Anda akan diberangkatkan.
Berapa banyak orang yang kaya raya dan mampu berangkat haji, tapi dia tidak pernah berangkat haji karena Allah tidak mengundangnya, meskipun dia bisa membayar. Tapi ada saja yang menyebabkan dia tidak bisa berangkat haji. Semua itu tergantung Allah. Dan Allah bersemayam di hati yang tulus. Sucikan hati kita. Jangan justru kotori hati dan pikiran kita dengan suuzon tentang isu-isu terkait batalnya haji tahun ini. Apalagi ikut memfitnah, ikut menyebarkan hoax, ikut mempropaganda dan lain sebagainya. Semakin Anda melakukan itu, justru semakin menunjukkan Anda tidak siap untuk berangkat haji, semakin Anda akan tidak menemukan jalan untuk berangkat haji. Meskipun kuota haji sudah dibuka, meskipun Arab Saudi sudah tahun depan membuka haji, mungkin kita tidak akan berangkat karena kotornya hati dan pikiran kita. Naudzubillah min dzalik.